Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang Tritura dan 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia. Perkenalkan, nama saya Eka Fabriana dari 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah Kusnanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Erika Nur Oktaviani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Tritura. Naiknya Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari politik Indonesia. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600%. Sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama BBM. Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAFI dan KAPPI melopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR menuntut Tritura. Isi Tritura: KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya KABI, KASI, KAWI, dan KAGI yang tergabung dalam Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR GR pada tanggal 12 Januari 1966. Mereka menuntut 3 hal yang dikenal dengan Tritura. Isi Tritura yakini: yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia PKI; yang kedua, pembersihan kabinet Bikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S; yang ketiga, penurunan harga. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dampak Tritura. Nah, puncaknya ini terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Demonstrasi secara besar-besaran terjadi pada mahasiswa di depan Istana Kepresidenan yang menuntut Tritura agar segera membubarkan PKI. Nah, demonstrasi besar-besaran ini mendapat dukungan dari kalangan tentara. Bukan hanya saja mahasiswa yang mengepung Istana Kepresidenan, melainkan ada beberapa pihak TNI yang tidak dikenal ikut mengepung atau mengelilingi Istana Kepresidenan ini. Nah, Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Presiden Soekarno ini memberikan surat perintah untuk segera mengatasi konflik ini yaitu. Nah, surat perintah itu dikenal sebagai Super Semar. Dampak dari Tritura ini ada 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Salah satu dari dampak positifnya yaitu adalah pembubaran PKI dan organisasinya yang hampir mengancam ideologi bangsa negara kita ini. Yang kedua itu adalah pembersihan kabinet Bikora. Nah, salah satu dari dampak negatif Tritura ini yaitu adalah pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar adalah sebuah dokumen resmi pemerintahan berupa surat perintah kerja dari Presiden. Surat yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 ini merupakan penanda sejarah baru bangsa Indonesia, peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Super Semar adalah salah satu penanda dalam penyerahan mandat kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. Penyerahan ini dilatar belakangi oleh pemberontakan peristiwa G30 SPKI. Perintah yang terkandung dalam surat ini mengamanatkan Soeharto selaku pejabat militer keamanan berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka mengembalikan keamanan dan ketertiban. Perintah ini dengan jelas berada pada semua versi surat yang beredar. Isi Super Semar terkait versi surat hingga hari ini masih diperdebatkan mengenai seperti apa wujud fisik asli surat pemerintah tersebut.
karena terdapat 4 versi yang diklaim sebagai versi asli. Versi-versi tersebut disimpan dan didokumentasikan oleh lembaga negara bernama Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Berikut isi super semar seperti versi yang banyak beredar semasa Orde Baru. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Tujuan Super Semar. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1996 tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan tersebut berisi, yang pertama, pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang. Yang kedua, penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S, pemurnian MPRS, dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peran lembaga itu sesuai UUD 1945. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.